Jadi kami minta maksimalkan Ya, supaya seluruh warga Kota Makassar sudah bisa menikmati air bersih. bersih. Kita ini Makassar ini selain ibu kota provinsi juga gerbang Indonesia Timur. Betul. Nah, bagaimana orang singgah bisa, oh ada Makassar, perlu kita Iya. singgahi. Karena pendapatan kita memang dari sisi jasa yang besar. Oke. Hai teman Geli Studio, selamat datang kembali di program Parlemen Cuap-Cuap. Sama saya Disi. Hari ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng sama salah seorang anggota DPRD Kota Makassar. Nah, sekarang di samping saya sudah ada Bapak Kasrudi SH. Halo Halo, Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak, baik? Alhamdulillah baik-baik. Pertama-tama saya mau sapa dulu pemirsa Halo. yang menonton podcast ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasrudi, Ya, ini ketua fraksi Partai Gerindra. siap. Wow, keren sekali. Terus sekarang memasuki periode kedua. Betul. Duduk sebagai salah seorang anggota DPRD Kota Makassar. Betul ya Pak ya? Betul. Gimana perasaannya terpilih kembali di yang kedua ini Pak? Jadi untuk periode kali ini Yes. saya mengucapkan alhamdulillah dulu, alhamdulillah masih dipercaya masyarakat khususnya yang ada di dapil saya. Saya alhamdulillah terpilih kemarin di dapil 4 namanya, yaitu Kecamatan Panakukan yang Manggala. Manggala, oke. Ya, alhamdulillah masih dipercaya untuk menjadi jembatan warga Kota Makassar yang ada di dapil saya untuk selalu memperjuangkan aspirasi yang ada di dapil saya. Wow, luar biasa. Berarti konsisten ya masyarakat Makassar juga memilih Pak Kasrudi di periode yang kedua ini, periode selanjutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai akhirnya sekarang menduduki di Komisi B ya Pak ya, B, ya. yang membawahi perekonomian dan pendapatan. Ya, Betul? betul. Betul sekali. Tapi mungkin kita agak kilas balik seperti rekan-rekan yang lainnya Pak di podcast ini, ngobrol-ngobrol backgroundnya Bapak sebelum terjun ke parpol itu di mana Pak? Jadi sebelum terjun ke parpol itu saya di dunia bisnis, di Dunia dunia bisnis. usaha. Itu berapa tahun tuh Pak? Ada beberapa usaha sejak tamat kuliah, Oke. bisnis. Nah, setelah itu terpanggil untuk berada di Partai Gerindra, alhamdulillah dipercaya Waduh, masyarakat Kota Makassar untuk menjadi anggota dewannya. mantap luar biasa. Tadi katanya Pak Kasrudi setelah lulus kuliah. Nah, tahunnya tidak usah disebutkan Iya. karena kayaknya agak jauh gitu ya. Yang penting setelah kuliah akhirnya berbisnis, Iya. wirausaha, terus habis itu terjun ke partai politik. Itu di tahun berapa, Pak? Awalnya itu di 2014, Oke. tapi belum rezeki. Mhm. Nah, terus lanjut lagi di 2019, alhamdulillah sudah dipercaya oleh warga di dapil saya. Dan setelah itu sampai 2024 kemarin maju kembali, Iya. bertarung kembali di dapil yang sama. Alhamdulillah masyarakat atau warga yang ada di dapil saya masih percaya untuk mewakili suara-suara mereka. Alhamdulillah. Tapi kenapa Pak akhirnya memutuskan untuk saya terjun deh ke partai politik dari bisnis nih padahal Pak? Jadi waktu itu awalnya sebenarnya diajak sama teman yang Oke. sudah duluan berpartai politik, terus mempelajari apa sih manfaat dari dunia politik itu, ternyata luas, lebih bisa bermanfaat sama warga Kota Makassar. Betul. Ya, jadi Sama itulah masyarakat ya Pak ya. itulah yang membuat saya terpanggil juga untuk bagaimana kita lebih bermanfaat sama warga Kota Makassar. Betul. Biar lebih dekat begitu ya Pak, Iya. mendengarkan juga mungkin keluh kesah mereka, ada apa sih sebenarnya di Makassar, Iya. keluhannya apa aja ya Kalau kan? kita tidak pernah di dalam, kita juga tidak pernah merasakan apa sih Betul. yang menjadi keluh kesah Betul, betul, betul. warga Kota Makassar. Karena kalau kita lihat dari luar,
biasanya itu baik-baik saja. Tapi Iya. setelah kita di dalam, oh ternyata banyak keluhan, banyak Waduh, aspirasi. betul. Nah, Jadi kayak tercover dengan yang baik-baik sajanya, ya, tapi ternyata lebih banyak yang tidak baik-baiknya saja. Nah, ya, itulah berarti tugas dari anggota DPRD juga ya, Pak ya, 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 mendengarkan juga aspirasi-aspirasi dari masyarakat Kota Makassar ya, khususnya. Nah, tapi kalau dari Pak Kasrudi sendiri, ini kan sudah 2 periode. ya, Sekarang duduk di Komisi B, ya. itu perekonomian dan pendapatan. Sebelumnya itu ada di komisi apa, Pak? Jadi pertama masuk itu di DPRD Kota Makassar itu tahun 2019 karena ada background saya hukum juga. Ya, Akhirnya partai memerintahkan saya untuk duduk di Komisi A. oke. Nah, setelah di Komisi A 2 tahun setengah, ada pergantian lagi, masih dipercaya sama partai untuk menduduki wakil ketua di Komisi D. Oke. Nah, tahun ini partai saya meminta saya untuk ditempatkan di Komisi B. Di Komisi B itu tadi perekonomian dan pendapatan, ya kan? Nah, apa sih Pak sebenarnya yang lagi panas banget di Makassar kalau misalnya ngebahas soal perekonomian dan pendapatan yang Ya, lagi fokus sama si Komisi B ini? jadi kami itu sebelum ke situ saya sampaikan juga bahwa mitra saya itu di Komisi B itu selain Pusda, perusahaan daerah Kota Makassar, kami bermitra Dinas Pendapatan, Oke. terus ada kecamatan yang mempunyai pendapatan. Pokoknya segala hal yang ada di pemerintah Kota Makassar itu yang punya pendapatan itu menjadi mitra Ya, kami di Komisi B. oke. Itu berarti ya Pak ya? Iya, Yang mengenai soal pendapatan, pokoknya itu bermitra sama Komisi B. iya, Nah, itu dia. Tapi dari beberapa mungkin mitra-mitra dari Komisi B ini, pasti mereka itu masing-masing punya isu-isu yang mungkin lagi panas banget di Makassar atau mungkin lagi sering dibahas, bahkan mungkin di rapat-rapat, itu yang menjadi fokusnya. Boleh deh Pak kasih tahu beberapa aja apa sih yang lagi jadi fokusnya mungkin. Boleh sebutin sama dinasnya juga boleh. nah, jadi kalau kami itu banyak biasa disorot itu tentang Pusda kami. Prusda. Nah, baik dari sisi pendapatan maupun kinerja. Oke. Nah, sekarang ini Pusda itu ada 5 Pusda kami yang ada di Kota Makassar. Dari 5 itu ada 3 yang potensi sangat besar, PDAM, parkir dan pasar. Oke. Nah, terus yang 2 lagi itu ada namanya Dinas apa namanya? Pusda pemotongan hewan dan terminal. Oke. Nah, jadi cukup disoroti memang kami Oke. di Komisi B karena memang kami langsung bermitra dengan Pusda yang menangani apa namanya hajat-hajat juga warga Kota Makassar. Betul. Itu berarti ya Pak ya? Ya, 3 yang sebenarnya isunya lagi panas ya, dibahas di Kota ya. Makassar. Tapi gimana cara atau solusi dari Komisi B untuk mengatasi isu-isu yang sedang terjadi nih Pak? Nah, jadi kami ini sementara tahap ini sekarang ini minggu ini bulan ini pas selesai Lebaran kami melakukan monitoring evaluasi namanya. Oke. Itu per triwulan. Nah, triwulan pertama ini kami langsung evaluasi termasuk Prusda yang ada di Kota Makassar. Kami minta mereka menyampaikan apa sih keluhan, gimana pendapatan, gimana hasil kinerja selama beberapa bulan ini, mulai dari bulan 1 sampai bulan 4. Nah, kami sekarang ini lagi melakukan MONEK namanya, Mona. monitoring evaluasi Mantap. untuk seluruh mitra-mitra kami yang ada di Komisi B. Oke, berarti sedang dievaluasi Sedang nih ya Pak ya. dievaluasi. Apa keluhan yang paling banyak? Jadi kalau keluhan sebenarnya kami yang menyampaikan keluhan itu. Oke. Karena kami ini perwakilan dari rakyat, Betul, betul. perwakilan dari masyarakat. Jadi aspirasi yang ada di masyarakat yang ada di dapil kami sampaikan Oke. ke Prusda atau mitra kami yang Oke. ada di Komisi B. Semisal kemarin terjadi lonjakan kendaraan yang begitu besar, nah, mungkin ada keluhan dari warga kami menyampaikan tentang bagaimana parkir yang ada di Kota Makassar. Terus pasar kita, Oke. karena baru-baru ini kita tahu
lonjakan masyarakat karena habis puasa terus Lebaran, Betul. terus bagaimana kondisi pasar kita yang ada di Kota Makassar. Makassar. Terus masalah air, Oke. sampai sekarang air kita tahu masih banyak daerah-daerah yang belum merasakan hasil dari PDAM, air yang disuplai oleh PDAM itu masih ada beberapa Mhm. masyarakat kita atau masih ada beberapa daerah yang belum menikmati, Terdistribusi air ya bersih belum itu ya Pak ya. menikmati air bersih itu. Ya. Berarti itu fokusnya biar warga-warga yang mungkin belum mendapatkan distribusi air bersih ini, mereka bisa dapat gitu Ya, ya Pak ya. jadi kami sampaikan pada saat monitoring evaluasi, kenapa sih dari tahun ke tahun masih sama, Itu saja masih ada masalahnya ya. ya, masih ada beberapa daerah. Jadi kami minta maksimalkan Ya. supaya seluruh warga Kota Makassar sudah bisa menikmati air bersih. Bersih, betul betul. Nah, dari kemarin tuh kita kan udah sering ngebahas soal parkir, ya Ya, kan Pak? Terus habis itu kita juga tadi sedikit banyaknya ngebahas soal air, pendistribusian. Mudah-mudahan 2025 ini masalahnya udah bukan air lagi ya Pak ya, ya, karena sudah sedang dievaluasi. ya, Nah, sekarang pasar nih Pak. ya, Ini kan habis apa namanya Ramadan, ya, Idul Fitri. ya. Nah, harga-harga bahan-bahan pokok itu biasanya cenderung naik kayak gitu. Nah, tapi gimana cara langsung atau misalnya mungkin solusi dari Komisi B biar harga-harga bahan pokok itu dia tetap stabil gitu, Pak? Jadi kami kemarin di Komisi B itu sepakat untuk turun ke pasar juga Ya, untuk melihat harga-harga pasar. Memang kita tahu setiap tahun pasti ada lonjakan, betul. kenaikan harga, tapi kan untuk tahun ini saya lihat kalaupun dia ada naik tapi masih terjangkau lah, Ya, enggak terlalu kayak tahun-tahun kemarin. betul. Alhamdulillah tahun ini sudah bisa apa namanya diredam, harga itu tidak terlalu melonjak naik karena memang kita tahu hukum ekonomi itu pasti kalau terjadi banyak pembelian pasti ada harga Betul. gitu. Berarti itu ya Ya, solusi ya, dari Komisi B ya, ini DPRD Kota ya, Makassar mengenai harga-harga pasar gimana biar bisa stabil. Nah kan tadi Bapak sempat bilang Bapak sama anggota yang lain sempat belusukan lah ya, istilahnya gitu ya, Pak ya, ke dalam pasar gitu. Biasa kan kalau ibu-ibu apalagi bapak-bapak yang jualan itu mereka pasti benar-benar langsung menyampaikan aspirasinya ya. atau kayak keluhannya gitu kan Pak. Itu kebanyakan apa sih yang mereka keluhkan Pak? Jadi sebenarnya kalau pasar itu bukan hanya pada saat kami di pasar, Oke. sebenarnya di rumah Di juga rumah juga. pasti Kan ada istri juga belanja, pembicaraan, pasti ya kan belanja. Pak? Jadi Betul. pasti ada informasi yang Betul, kami betul. dengar bahwa ini kan istri juga sebenarnya warga Kota Makassar juga. Iya dong Jadi Pak. aspirasi juga yang harus kami bawa Betul. di pemerintah Kota Makassar. Iya, Nah, ada beberapa penyampaian memang harga yang menjadi prioritas supaya tidak terjadi lonjakan yang terlalu tinggi. iya. Tapi pada intinya sebenarnya kalau untuk tahun ini saya lihat harga pasar yang ada di pasar itu tidak sebesar tahun kemarin Oke. lonjakannya. Artinya Kecil untuk tahun berarti lah ini ya Pak. stabil lah, Oke, oh dianggap oke. stabil. Cuma kalau sudah stabil sebenarnya kenikmatan atau kenyamanan Mhm. orang berbelanja yang perlu. Nah, Ah, jadi itu. kalau kami kemarin di Monep bersama pasar, kami minta untuk selain fokus di masalah harga, paling tidak kenyamanan. Betul, Jadi betul. warga Kota Makassar itu saya melihat bahwa walaupun agak ada kenaikan harga, Ya, tapi kalau dia merasa nyaman berbelanja, enak berbelanja, hampir tidak dipeduli itu masalah kenaikan harga. betul. Yang penting temannya juga nyaman gitu ya Pak ya. Ya, Karena kan orang juga biasanya yang menjadi apa namanya em, bahan pertimbangan untuk berbelanja tempatnya ya, ya kan ya aduh males kesini karena kayak ya. gini. Apalagi kita tahu bahwa banyak sekarang pasar-pasar modern Iya yang betul. sudah hampir meninggalkan pasar-pasar tradisional kita. Mhm, Nah, ini yang perlu kita perbaiki, betul. pasar-pasar tradisional ini yang perlu diperbaiki supaya
masyarakat atau warga Kota Makassar itu bisa nyaman berbelanja. Betul, jangan sampai akhirnya kita ketinggalan juga nih yang Iya. tradisional. Siapa tahu nanti pemerintah nih akhirnya bisa menjadi fokus juga di tahun 2025 kan ya Pak, untuk pasar jadi orang lebih nyaman gitu Iya. kalau mau berbelanja. Jadi udah nggak males lagi kalau misalnya mau ke pasar. Dari kecil saya suka ikut ke pasar Oh Pak. iya, saya Cuma juga anak pasar juga. enak aja sebenarnya vibes pasar itu, ya kan ya. Cuman tau lah biasa kalau anak kecil dibawa ke sana juga kan ya, ih malas Nah, Bu, becek. kalau tidak nyaman kan. Tapi mudah-mudahan ini 2025 jadi perhatian Ya, khusus ya Pak ya. jadi ini kebetulan saya di Komisi B dan dari fraksi Gerindra juga memfokus untuk bagaimana supaya warga Kota Makassar itu tidak terlalu berani lah ke pasar modern. Paling tidak kita bisa pertahankan pasar-pasar Tradisional kita. yang sudah Karena ada. biar bagaimana di situ tempat pertemuannya, Betul. bersilaturahim, Betul, bertemu, betul. baik itu relasi atau apa itu bagusnya juga ketemu di pasar sebenarnya. Betul. Jadi sambil belanja sambil ngobrol. Ya, Kayak gitu biasa kalau ibu-ibu ke pasar kayak gitu. Berarti fokusnya ini ada pasar, ada parkir, sama ada air ya Pak ya, air bersih. Nah, ini kan yang menjadi fokus Pak. Tapi menurut Bapak ini kalau misalnya kita ngebahas soal perekonomian dan pendapatan, kira-kira sektor apa sih yang paling potensial untuk dikembangkan di Makassar? Kalau ngebahas soal perekonomian Pak. jadi kalau kita ini sebenarnya kan kota jasa ini. Ya. Saya kebetulan bermitra juga dengan pariwisata. Oke. Nah, bagaimana mengembangkan pendapatan kita dari sisi wisata. Betul. Nah, supaya kita ini Makassar ini selain ibu kota provinsi juga gerbang Indonesia Timur. Betul. Nah, bagaimana orang singgah bisa ada Makassar perlu kita singgahi. Karena pendapatan kita memang dari sisi jasa yang besar. Oke. Selain pajak, paling tidak pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang restoran atau kita supaya dia nyaman datang ke Makassar. Apalagi kemarin pemerintah terdahulu ada namanya kota makan enak. Nah, jadi itu sudah mendunia, itu sudah paling tidak menasional lah bahwa Makassar itu kota makan enak. Betul. Nah, jadi semua wisatawan atau yang singgah di Makassar itu pasti ingin merasakan bagaimana makanan di Kota Makassar. Betul. Kuliner-kuliner yang ada di Kota Makassar. Jadi kami minta juga kepada mitra kami Dinas Pariwisata bagaimana caranya supaya jadi pendapatan baru di Kota Makassar. Bukan hanya pajak, bukan hanya pajak resto, PBB apa segala macam. Jadi paling tidak kita bisa mengembangkan pendapatan itu dari sisi wisata paling tidak. Wisata, betul sekali, betul. Karena 2000 berapa ya Pak ya? 2022 atau 2023 saya baca sempat dia itu Makassar, Sulawesi Selatan ya, khususnya Makassar juga, itu ternyata banyak banget ini menjadi salah satu destinasi wisata orang-orang untuk main-main ke sini. Selain mungkin banyak hidden gem yang ada di Kota Makassar, makanannya enak-enak Pak. Ya kan, berarti itu yang harus dilestarikan juga ya kan ya, dikembangkan juga. Nah ini berarti kalau ngebahas soal makanan, selain makanan-makanan enak di Kota Makassar, berarti kita ngebahas UMKM juga ya kan Pak, karena ini salah satu perputaran ekonomi yang oke juga kalau untuk di Kota Makassar teman-teman UMKM. Nah kalau dari Komisi B sendiri untuk 2025 ini untuk teman-teman UMKM ada program baru kah Pak? Jadi kemarin itu juga kami kebetulan kami bermitra Dinas Koperasi dan UMKM. Saya kemarin menyampaikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM bukan hanya pelatihan yang kita mau perbaiki, paling tidak selain pelatihan itu ada pengembangan usaha. Nah, jadi paling tidak Dinas Koperasi itu sering-sering mengadakan pameran paling tidak. Nah, terus tempat-tempatnya itu harusnya di tempat-tempat yang betul-betul menjadi ikon Kota Makassar. Betul. Nah, biasanya itu di Pantai Losari. Nah, sekarang ini Pantai Losari saya juga baru lihat lagi bahwa bukan kumuh juga sebenarnya, tapi hampir kurang layak lah untuk didatangi sekarang. Nah, itu yang perlu kita kembalikan. Bahwa Makassar itu punya Pantai Losari.
bagaimana caranya supaya kembali, ya kita perbaiki, kita tata kembali supaya bisa layak untuk didatangi kembali. Betul. Kasihan yang datang belum apa-apa, belum duduk, belum makan, didatangi sudah sama pengamen misal atau apa. Itu yang menjadi biasa keluhan-keluhan warga yang datang bahwa Pantai Losari tidak begitu nyaman lagi untuk didatangi. Padahal selain mall itu harusnya Pantai Losari kita perbaiki. Betul. Karena kan kenapa banyak orang ke mall, ke tempat-tempat yang lebih nyaman, karena memang dia nyaman di situ. Iya. Kenapa kita tidak perbaiki Pantai Losari supaya menjadi nyaman? Bayangkan kalau kita melihat sunset, Betul. melihat apa, Betul, itu betul. tidak nyaman. Baru kita duduk sudah banyak yang lewat, banyak Iya. apa. Itu yang mungkin perlu dilakukan. Tetap ada mungkin kita supaya seninya ada juga. Iya. Mungkin kita bikinkan satu tempat. Barangkali ada tempat untuk musik di sini. Ada tempat untuk jadi tidak berkeliaran. Jadi Betul. kita duduk nyaman juga. Diwadahi gitu Iya, ya Pak ya. itulah yang Oke. menjadi fokus-fokus kami nanti ini. Paling tidak diperbaiki dulu ikon-ikon yang ada. Apalagi ini kan wali kota baru nih. Betul. Nah, ini kami ini sebentar lagi masuk permintaan untuk RPJMD, rencana jangka panjang menengah untuk wali kota baru. Di situ kan ada visi misinya. Iya. Itu nanti mungkin kita berikan juga masukan supaya terjadi perbaikan-perbaikan yang begitu supaya menjadi pendapatan lagi Betul. di Kota Makassar. Banyak subsektor ternyata ya Pak ya di Banyak Kota di Makassar Kota yang Makassar. bisa emang benar-benar potensial Ya, untuk di sini kita lengkap. dikembangkan. Di sini kita lengkap apa yang dicari. Ada Dari semua. pantai ada, pulaunya ada. Ada. Jadi apa yang kita cari lagi? Gunung juga ada Gunung sebenarnya. juga ada. Jadi sebenarnya apa yang kamu cari ada semua Ada di Makassar. Jadi layaklah mungkin kita jual Makassar ini ke nasional bahwa Makassar itu memang kota yang lengkap, kota yang bagus untuk didatangi. Betul. Dan kan begini, kita melihat Jogja sebagai kota wisata. Kalau kita lihat Malioboro, apa sih yang bisa dilihat di sana kan? Tidak ada pantai, hanya ruko saja, hanya Jalanan, jalan. ya. Tapi kan menjadi Infrastrukturnya bagus, ikonnya dia, betul. sehingga kalau dia tidak ke Malioboro, kurang lengkap rasanya ke Jogja kalau tidak injak Malioboro. Iya. Nah, ini yang perlu kita bikin brand juga bahwa tidak lengkap rasanya kita Kota Makassar itu kalau belum Ke Pantai Losari. Pantai Losari. Ya, itu yang menjadi ikon. Karena kalau kita lihat Malioboro, apa Iya. sih yang bisa dilihat di sana kan? Betul-betul jalanan, Pak, Jalanan, ya kan? ruko saja. Ruko, Kan, jualan. ya, apa yang bisa dibanggakan kan? Nah, paling tidak kita bisa brand juga Pantai Losari. Di situ ada pesisir pantainya, ada pisang ngepeknya yang bisa kita. Cuma mungkin perlu diperbaiki saja. Betul. Ditata ulang. Betul. Kalau Malioboro kan ya memang karena jalanannya bagus ya Pak ya. Terus habis itu mungkin sudah memadai, oke lah gitu. Tapi untuk kenapa foto-foto. maksudnya saya kenapa kita tidak bisa kayak begitu? Oke. Kalau cuma swap foto spot lebih bagus Pantai Losari. Pas kita sore mungkin sunset bisa kita dapat view-nya yang cukup bagus. Oke. Kalau kita mau jalan-jalan sedikit kan ada disediakan kapal pinisi di sana Iya. untuk Keliling-keliling. di situ kan. Jadi apa kekurangannya sebenarnya Pantai Losari dibanding Malioboro? Betul. Terus Malioboro itu memang jadi apa namanya? Jadi pendapatan yang luar biasa di Jogja karena masyarakat atau warga Indonesia atau wisatawan yang dari luar juga kalau mau datang ke Jogja pasti injak Malioboro. Betul. Nah, ini yang kita mau. Nah, itu juga pokoknya mudah-mudahan ya Pak ya di tahun 2025 ini banyak ikon-ikon Kota Makassar, salah satunya Pantai Losari itu yang lebih diperhatikan. Biar kalau misalnya orang-orang datang ke sini itu juga kayak aduh kurang pas rasanya kalau nggak ke Pantai Losari atau nggak mungkin ke beberapa tempat wisata lainnya. Ada ini mungkin yang jarang juga untuk orang datengin itu Monumen Mandala Pak. Ya kan, Monumen Mandala, Benteng Rotterdam masih sering juga kan turis-turis ke sana. Itulah yang saya bilang paling tidak nanti bisa mungkin kita buatkan shuttle. Jadi kalau ada yang mungkin mendarat di Kota Makassar, dia transit 1-2 jam barangkali kita buatkan shuttle khusus untuk keliling. Oh iya, menarik. Betul. Mendatangkan pendapatan yang cukup besar itu dari sisi itu karena memang kita untuk industri kan di sini kita kurang industri di Kota Makassar. Memang betul-betul jasa yang kita jual. Bagaimana jasa kita bisa mendapatkan pendapatan besar dari situ ya. Betul. Itu tadi menawarkan tempat-tempat yang menjadi ikon Kota Makassar. Tapi
Kita harus kasih nyaman dulu. Betul. Bagaimana orang mau datang kalau tidak nyaman kan? Betul, betul, betul. Berarti itu yang menjadi concern dari Komisi B Ya, untuk di 2025. Terakhir nih dari Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan untuk warga Kota Makassar yang lagi nonton kita nih. ya. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin pada warga Kota Makassar, khususnya yang ada di dapil saya, Panakuka Manggala. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik dan di Ramadan kemarin kita mendapat berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada warga Kota Makassar, kami ada di DPRD Kota Makassar ini berkat dukungan dan support dari warga yang ada di dapil saya. Jadi kami tiap triwulan kami reses di dapil kami, ada beberapa penyampaian yang memang perlu menjadi jembatan penyampaian kepada Wali Kota Makassar. Insya Allah Wali Kota Makassar ini yang terpilih ini baru-baru, semoga bisa membawa warga Kota Makassar atau Kota Makassar menjadi lebih baik ke Amin. depannya. Oke, itu saja Pak. Iya, siap. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak Pak Kasrudi kasih. untuk waktunya Iya, siap. sudah mau ngobrol-ngobrol di channel Glis Studio Iya. dan pastinya di program Parlemen Cuap-Cuap. Pokoknya sehat selalu, semangat untuk mengemban tugasnya sampai beberapa tahun ke depan, itu tahun 2029, panjang umur ya Pak ya. Amin, amin. Sehat-sehat selalu, salam sama teman-teman dari Komisi B di DPRD Kota Makassar. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Glis Studio yang sudah menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Parlemen Cuap-Cuap. Bye-bye. Bye-bye.